Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas video tentang subsektor pengembangan aplikasi. Pertama, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Branur Ibrahim dan rekan-rekan saya Muhammad Fauzan Bagas dan Muhammad Mansur. Oke, selanjutnya pengembangan. Nah, pengembangan adalah proses untuk mengaplikasikan berbagai macam teknik dan prinsip untuk tujuan pendefinisian secara rinci suatu perangkat, proses atau sistem agar dapat direalisasikan dalam suatu bentuk fisik. Jadi, dalam pengembangan aplikasi ini butuh adanya teknik dan prinsip untuk tujuan pendefinisian secara rinci dan proses atau sistem agar dapat direalisasikan dalam bentuk fisik dan lebih jelas lagi. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari pengembangan aplikasi. Nah, tujuan pengembangan aplikasi ini adalah menghasilkan suatu model atau penggambaran dari suatu entity yang akan dibangun kemudian. Maksudnya adalah tujuan dari pengembangan aplikasi dapat berarti menyusun aplikasi yang baru untuk menggantikan aplikasi yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Nah, selanjutnya dari pengertian dari subsektor pengembangan aplikasi. Nah, dari pengembangan aplikasi adalah suatu proses bertahap di mana semua kebutuhan atau persyaratan yang ada pada dokumen SRS diterjemahkan menjadi cetak biru atau blueprint yang akan digunakan membangun perangkat lunak. Nah, pada tahap selanjutnya, penjelasan rinci dilakukan hingga pada tingkat penjelasan yang paling rendah. Perancangan EPL dilakukan dengan asumsi spesifikasi kebutuhan PL sudah didefinisikan dalam model-model analisis. Nah, di model-model yang dihasilkan selama perancangan menggambarkan bagaimana permasalahan yang diselesaikan dalam spesifikasi PL yang siap diimplementasikan. Nah, selanjutnya, struktur data menggambarkan hubungan atau organisasi logika antara elemen-elemen data. Struktur data berpengaruh pada prosedur-prosedur proses yang dipilih oleh dan model aksesnya. Prosedur PL memfokuskan pada proses secara rinci dari masing-masing modul atau objek. Nah, selanjutnya ini ada prosedur ini menerangkan dengan tepat algoritma proses-proses dan struktur data yang digunakan. Nah, di prinsip-prinsip ini dalam penyusunan modul atau objek adalah sebagai berikut. Yang pertama, modularitas. Yang kedua, penyembunyian informasi. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, coupling. Yang kelima, koherensi. Yang keenam, integritas. Dan ketujuh, ekstensibilitas. Modularitas ialah memecah sesuatu yang kompleks atau rumit menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikendalikan atau diatur. Ya, penjelasan rinci dari modularitas adalah mengatur kompleksitas dengan memecah sesuatu yang besar atau kompleks ke dalam kelompok bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatur. Ya, prosedur-prosedur ini dibagi atas beberapa modal. Modal memiliki nama unik, yaitu sebuah modal dapat memanggil atau mengirim pesan modul lainnya. Penyembunyian informasi merupakan prinsip dasar dalam menggunakan modul, yaitu struktur data dan logik program pada suatu modul bersifat terselubung. Modul ini dipandang sebagai kotak hitam, yang artinya dengan memasukkan tertentu akan menghasilkan keluaran yang mengharapkan atau yang diharapkan tanpa perlu mengetahui proses yang terjadi di dalamnya. Abstraksi adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. Orientasi adalah bagian ini menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana bisa terjadi. Perancangan secara modular ini memungkinkan beberapa tingkatan abstraksi dapat diperoleh, ya, sehingga perancang dapat berkonsentrasi pada setiap tingkatan abstraksi
tanpa memperdulikan tingkatan abstraksi yang lebih rinci. Coupling adalah derajat ketergantungan antara dua modul. Modul yang baik harus memiliki derajat ketergantungan atau coupling yang lemah. Kohesi ialah ukuran kekuatan hubungan antar elemen yang membentuk modul. Modul yang baik mempunyai kohesi yang kuat. Integritas ialah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Setiap modal harus bisa menjaga integritasnya masing-masing, yang mampu beradaptasi terhadap perubahan spesifikasi. Tujuan tahap perancangan yang pertama yaitu merealisasikan hasil tahap analisis ke dalam bentuk rancangan sistem yang lebih rinci. Yang kedua, mendefinisikan bentuk antar muka pemakai pada bagian masukan dan keluaran. Yang ketiga, mendefinisikan proses pengolahan data atau informasi secara detail. Yang keempat, membentuk struktur data atau basis data secara logik. Terima kasih. Selanjutnya adalah cara pengembangan yang baik. Yang pertama, melaksanakan seluruh kebutuhan atau persyaratan yang tercantum pada dokumen SRS. Lalu yang kedua, merupakan acuan yang dapat dibaca, dimengerti oleh pembuat program dan penguji perangkat lunak. Lalu cara yang ketiga yaitu menyediakan gambaran secara lengkap tentang perangkat lunak yang mencakup data, fungsi, dan tanggapan dalam perspektif pelaksanaan pembuatan perangkat lunak. Yang keempat, menghasilkan model atau representasi dari perangkat lunak untuk digunakan dalam proses implementasi atau coding. Selanjutnya, proses perancangan dalam aplikasi. Proses perancangan dalam aplikasi merupakan proses kreatif dalam pembangunan perangkat lunak untuk memecahkan suatu persoalan. Model dari proses perancangan secara garis besar terdiri dari 4 tahap proses. Yang pertama, mengemukakan suatu solusi. Yang kedua, membangun model dari solusi tersebut. Yang ketiga, melakukan evaluasi model terhadap spesifikasi yang ada. Yang keempat, menjabarkan rincian spesifikasi dari solusi tersebut. Nah, dari proses perancangan ini mempunyai masukan, fungsi, dan keluaran. Yang pertama, masukan proses perancangan, model informasi, model fungsional, dan model behavioral, dan spesifikasi kebutuhan lain yang diperoleh setelah proses analisa kebutuhan. Selanjutnya, fungsi proses perancangan. Ada 2 fungsi yang dipunyai oleh proses perancangan, yaitu translasi atau pengembangan secara spesifikasi perangkat lunak dan penjabaran bagaimana perangkat lunak menjadi berfungsi dan bagaimana spesifikasi perangkat lunak diimplementasi. Yang kedua, keluaran proses perancangan, perancangan data, perancangan arsitektural, dan perancangan prosedural, dan perancangan antar muka pemakai. Selanjutnya, tahapan perancangan. Dari sudut pandang manajemen proyek, perancangan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, perancangan awal atau preliminary design, yaitu menentukan arsitektur perangkat lunak secara keseluruhan. Perancangan awal ini mencakup beberapa permasalahan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana lingkungan programnya, lalu bagaimana bentuk penyimpanan datanya, yang selanjutnya bagaimana bentuk interface-nya. Yang terakhir, perancangan rinci atau detail design, menentukan modul program atau prosedural yang harus dibuat. Dari sudut pandang teknis, kegiatan perancangan terdiri atas aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, perancangan data. Yang kedua, perancangan arsitektural. Yang ketiga, perancangan prosedural. Yang keempat, perancangan interface.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.